Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai 13. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Judul renungan kita hari ini adalah, Kepuasan Sejati dari Tuhan, ditulis oleh Courtney Whiting. Sahabat suara kasih, penulis Mark Twain pernah bilang, membanding-bandingkan adalah awal dari matinya sukacita. Aku merasa tidak bahagia dalam hidup. Jebakan membanding-bandingkan diri, dan merasa tidak puas dengan apa yang kita punya, menjadi budaya di masyarakat kita. Di masa sekarang, sosial media menjadi tempat di mana seseorang bisa membanggakan diri dari berapa banyak jumlah teman atau pengikutnya, atau brand barang yang kita gunakan, menjadi standar dari ukuran tingkat sosial kita. Bahkan baru-baru ini, anakku datang ke sebuah rumah yang dinilainya bagus, dan bertanya kepadaku, kapan kami akan punya rumah seperti itu? Perasaan tidak puas ini tampaknya sudah muncul sejak kita kecil. Bagaimana kita menghadapi pikiran dan perasaan yang membuat apa yang kita punya seolah belum cukup? Saya percaya kita bisa memetik pelajaran berharga dari Filipi 4. Paulus mendirikan sebuah gereja di Filipi saat memulai misi pelayanan keduanya. Lalu dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Setelah gereja mula-mula menghadapi penganiayaan, Paulus menghadapi berbagai macam ujian iman. Itu adalah tema besar yang ditulis oleh Paulus di sepanjang tulisannya.
Paulus mengakhiri surat itu dengan mengingatkan jemaat di Filipi, bahwa kewarganegaraan mereka ada di surga. Karena pengetahuan kita tentang siapa kita di dalam Kristus, dan warisan masa depan kita melalui Dia, kita bisa terdorong untuk menghidupi iman kita, melalui prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Paulus di suratnya. Ada 5 hal yang diajarkan dalam Filipi 4 kepada kita tentang kepuasan sejati. Yang pertama, berdiri teguh, menjadi apa kita bagi dunia bukanlah tujuan kita selama hidup. Sampai Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya utuh dan benar, kita harus berdiri teguh dalam iman. Dengan menyadari kewarganegaraan kita di surga, kita memiliki tanggung jawab untuk tetap berdiri teguh dalam iman. Kebenaran ini harusnya membuat kita tetap memiliki harapan. Yang kedua, bersukacita. Paulus dengan tegas memerintahkan gereja untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terlepas dari keadaan kita harus selalu mengungkapkan sukacita kita di dalam Kristus. Saat menceritakan semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita menyadari betapa diberkatinya kita. Pikiran kita terfokus bukan kepada kekurangan yang kita miliki, atau pada apa yang tidak kita miliki, melainkan pada bagaimana hidup kita cukup di dalam Kristus. Yang ketiga, jangan cemas. Paulus memberitahu orang Filipi untuk tidak cemas tentang apapun juga. Perasaan tidak mampu memang sering membuat kita cemas, tapi kita harus menyerahkan perhatian kita kepada Tuhan, karena Tuhan peduli pada kita. Yang keempat, izinkan damai sejahtera Tuhan menguasai hidupmu. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi tentang janji damai sejahtera Allah yang melampaui pengertian apapun. Sebagai orang percaya, kita harus membiarkan damai sejahtera itu masuk ke dalam hidup kita, terutama di saat-saat kita mulai merasa tidak puas. Yang kelima, lakukan apapun yang kamu kerjakan dengan kekuatan dari Tuhan. Setelah Paulus menemukan identitas dan nilainya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia dengan percaya diri berkata bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kuasa Allah yang menyertainya. Pelajaran bagi orang-orang percaya adalah bahwa apapun yang kita lakukan dengan mengandalkan kuasa Tuhan pasti berhasil. Sahabat Suara Kasih, aku masih suka membanding-bandingkan diriku dengan orang lain. Aku masih merasa belum cukup dengan apa yang aku miliki saat ini. Tapi hari ini, aku disadarkan kembali tentang kasih karunia Allah, bahwa kita hanya akan puas saat kita menyadari identitas kita di surga, dan mau menerima sukacita dan damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Marilah kita renungkan, jadi apakah kamu masih suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Ini saatnya bagi kita untuk memfokuskan pikiran dan pandangan kita kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi.
Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.